Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi di video reaction saya hari ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Tak disangka Indonesia nomor 1 di Asia dan nomor 2 di dunia dalam hal ini. Dalam hal apa itu yang Indonesia nomor 1 di Asia dan nomor 2 di dunia ini. Oke, so jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Pembangkit listrik tenaga panas bumi kapasitas di Indonesia ini sekarang ini sekitar 2,1 gigawatt. Kita ini peringkat nomor 1 di Asia dan peringkat nomor 2 di dunia. Bahwa ada satu hal yang penting untuk menjamin keberlanjutan pengembangan panas bumi khususnya di Indonesia, karena Indonesia sangat unik di mana banyak sekali sumber daya panas bumi, tetapi masyarakat yang daerahnya memiliki sumber daya panas bumi belum tentu tahu apa itu panas bumi. Dan kalau kita bisa mengembangkan sampai 8.000 megawatt ini, saya yakin kita akan berada di nomor 1 di dunia. Megawatt untuk ini? Jadi pelopor panas bumi dunia, PLTP Indonesia nomor 1 di Asia. Hal-hal yang berkaitan dengan energi ya? baru dan terbarukan akan kita berikan perhatian khusus. Jadi ini energi baru. Nah, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi panas bumi terbesar di dunia dengan jumlah total energi yang dapat dihasilkan lebih dari 23,9 gigawatt. Akan tetapi, potensi ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Berdasarkan data dari Direktorat Panas Bumi, pemanfaatan dari potensi ini baru tercatat sebesar 8,9% atau 2.133 megawatt. Meskipun pemanfaatan energi panas bumi ini baru mencapai 8,9%, hal itu sudah membuat Indonesia menjadi nomor 1 di Asia dan menduduki nomor 2 di dunia. Hanya tertinggal dari Amerika Serikat yang memiliki kapasitas terpasang listrik dari panas bumi sebesar 3.676 megawatt. Dalam hal ini, Direktur Geotermal Kementerian ESDM, Ida Nurhayatin Vinahari berkeyakinan tak lebih dari 1 dekade ke depan, Indonesia diproyeksikan dapat mengungguli Amerika sebagai negara dengan pemanfaatan panas bumi terbesar di dunia. Menurut penjelasannya, sesuai roadmap yang mendekati realistisnya, untuk tahun 2025, Indonesia dapat membangun kapasitas panas bumi sebesar 3.352,6 megawatt dan baru akan menyentuh 8.000 megawatt pada tahun 2030. Di mana energi yang dihasilkan itu akan menjadikan Indonesia nomor 1 di dunia. Ini di tahun 2025 sekitar 3.352,6 megawatt yang bisa kita bangun sampai 2025. Tetapi di 2030 diharapkan memang kita bisa mengembangkan panas bumi sampai 8.000 megawatt. Dan kalau kita bisa mengembangkan sampai 8.000 megawatt ini, saya yakin kita akan berada di nomor 1 di dunia. Indonesia sendiri merupakan pasar kelistrikan yang paling menarik di kawasan Asia Tenggara. Selain merupakan pasar kelistrikan terbesar, Indonesia juga diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan kebutuhan listrik yang konsisten di masa mendatang. Hal ini diperkuat dalam Rencana Usaha Pembangkit Tenaga Listrik atau RUPTL 2019 hingga 2028 yang dikeluarkan oleh pemerintah, di mana kebutuhan listrik di Indonesia akan tumbuh lebih dari 6% per tahun dalam 10 tahun ke depan. Seperti diketahui, energi panas bumi merupakan energi terbarukan yang telah mulai dikembangkan hampir 100 tahun di Indonesia. Pengeboran sumur panas bumi pertama dilakukan oleh kolonial Belanda di Kamojang sejak tahun 1926 dan PLTP pertama mulai beroperasi sejak tahun 1983. Sampai saat ini, sumur yang berumur hampir 100 tahun itu pun masih mengeluarkan uap panas bumi walau hanya memiliki kedalaman 60 meter. Hal ini mengindikasikan panas bumi merupakan energi yang berkelanjutan atau sustainable energy. Adapun penyebab dari melimpahnya potensi panas bumi di Indonesia dikarenakan negara berlambang Garuda ini terletak pada lajur sabuk cincin api Pasifik atau Ring of Fire yang tersebar sepanjang lajur Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Busur Banda hingga Sulawesi Utara dan lajur Halmahera. Tidak hanya pada panas bumi saja, Indonesia juga memiliki potensi-potensi alam lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Dengan letaknya yang tepat di garis khatulistiwa, Indonesia sangat diuntungkan dalam memanfaatkan energi panas matahari sebagai sumber listrik. Dan masih banyak sumber-sumber alam lainnya yang masih bisa dimanfaatkan seperti angin, sungai, bahkan laut.
Semoga dengan melimpahnya sumber energi ini, Indonesia benar-benar menjadi negara Banyak besar juga ya. yang mandiri, tentu dengan menjaga alam serta komitmen dari pemerintah Tidak dalam perlu hal lagi kemandirian energi. membeli dari negara luar kita gitu perlu kan. efisiensi semuanya di semua lini. Kalau tidak kita akan digilas oleh kompetisi, oleh persaingan antar negara. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi ini tuh yang mana Indonesia berada di peringkat pertama di Asia Tenggara dan peringkat kedua di dunia gitu ya, memiliki apa namanya itu panas bumi terbesar di dunia gitu ya, selepas Amerika gitu. Nah ini satu lagi nih sumber alam Indonesia yang dikembangkan lagi, ini energi baru ya, yang dikembangkan untuk pembangkit listrik juga ya. Siapa yang tidak perlu gitu ya listrik. Nah kalau tidak listrik ataupun elektrik ini memang susah lah kehidupan. Jadi dengan makin banyaknya apa namanya itu keperluan untuk menggunakan listrik ya, semakin bertambah lah gitu kan. Nah jadi ini Indonesia ada gitu ya, ada sumbernya sendiri gitu. Tidak perlu membeli daripada luar. Oke, ada sumber sendiri yang mana ini juga sumber panas buminya ini antara yang terbesar di dunia dan terbesar di Asia Tenggara gitu ya, sumber panas bumi ini. Jadi sekaya itu ya Indonesia dengan sumber alam ini, semuanya tuh ada gitu, melimpah sangat dia punya sumber alamnya. Oke. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.